Saya masih OTW baca Berserk nih sebenarnya. Tetapi daripada minggu ini kosong dan ngomong-ngomong tentang Blue Lock, saya juga belum buat kelanjutannya. Saya akhirnya penasaran dengan salah satu stand Requiem ini nih. Enggak hanya gak kekontrol, tetapi kekuatannya yang semakin menggila ketika stand ini terlalu lama ada di dunia nyata. Siapa lagi kalau bukan Silver Chariot Requiem. Enggak hanya introvert, tetapi stand ini bisa dibilang paling mematikan daripada tulisan merokok dapat membunuhmu. Bersama saya Faris Ganesha, yuk kita bahas bareng-bareng sesudah intro ini. Ini semua berasal ketika Jotaro berhasil melawan Dio. Speedwagon Foundation berhasil membawa pulang 4 panah dengan 3 panah biasa dan 1 panah Requiem. Jotaro dan Polnareff mendapatkan sebuah info bahwa ada 1 panah yang dibawa oleh pria yang menggali di Mesir. Mereka memutuskan untuk berpisah untuk menghemat waktu. Jotaro ke Asia dan Amerika, sedangkan Polnareff pergi ke Eropa juga Afrika. Polnareff yang tidak sengaja singgah ke Italia mendengar kabar bahwa ada banyak penjualan narkoba dan katanya si ketuanya ini memiliki kekuatan misterius yang mampu membunuh siapapun yang mencarinya. Polnareff pun memutuskan untuk nekat dan mencoba untuk mencari ketua ini. Hingga akhirnya ia tahu bahwa sebenarnya nama dari ketua ini adalah Diavolo. Karena Diavolo memiliki intel yang banyak, dia pun akhirnya menemukan keberadaan Polnareff yang sedang mencari dan berniat untuk membunuhnya. Mata, lengan kanan, dan kedua kaki Polnareff ini dicincang tak bersisa. Tapi tidak tahu bagaimana caranya, Polnareff ini tetap hidup dan bersembunyi di sebuah peternakan dengan kaki yang diamputasi dan tangan mekanik juga penutup mata di mata kanannya. Dengan keadaan yang sangat parah ini, ia hampir tidak bisa untuk menggunakan chariot dengan kekuatan penuhnya lagi. Disitulah tiba-tiba panah Requiem yang ia bawa ini jatuh dari dinding. Karena Polnareff tidak bisa mengambil panahnya, dia pun meminta tolong chariot. Chariot yang mengambil panah tersebut tidak sengaja menggoreskan tangannya kepada panah tersebut dan tubuhnya ditutupi oleh sesuatu seperti lumpur yang akhirnya menutupinya seperti plastik hitam. Membuat chariot ini berubah menjadi Silver Chariot Requiem. Ketika chariot ditusukkan untuk kedua kalinya, Polnareff ini memiliki keinginan yang sangat kuat untuk melindungi panah Requiem dan tidak membiarkan siapapun untuk mendapatkannya. Apa sajakah kekuatannya? Kekuatan yang pertama dimiliki oleh Silver Chariot Requiem adalah regenerasi. Mau sehancur apapun bagian badan dari Silver Chariot Requiem, ia akan bisa menyatukannya kembali menjadi seperti semula dan tidak mengeluarkan darah sedikit pun. Kekuatan selanjutnya adalah Soul Manipulation. Sesaat setelah Silver Chariot Requiem ini lahir, dia bisa membuat semua makhluk hidup ini menjadi tidak sadar dan menukarkan jiwa makhluk hidup itu sesuka yang ia mau. Selain itu juga, Chariot Requiem ini bisa mengontrol stand yang mendekati panah Requiem yang ia lindungi. Stand itu akan berubah menjadi tidak terkendali dan menyerang kembali stand user juga orang yang di sekitarnya. Itu mengapa King Crimson tetap bersembunyi di balik Triss. Karena selain ketika dia tidak bisa mengambil panahnya, kemungkinan ia juga tidak bisa melawan Giorno dan kawan-kawan. Setelah menukar jiwa makhluk hidup, dalam beberapa waktu ke depan, Silver Chariot Requiem ini bisa merubah tiap individu yang bertukar jiwa ini berubah menjadi sesuatu entitas yang sangat mengerikan. Semakin lama jiwa itu tidak kembali ke tubuh asalnya, semakin cepat juga tubuh itu mutasi menjadi monster yang mengerikan. Tentu saja, semua stand itu memiliki kelemahan, bahkan yang kuat sekalipun. Bayangan dari Chariot Requiem, jika dilihat lebih jelas lagi, itu berjalan berlawanan dengan dirinya sendiri. Membuat semuanya bisa mengalahkan Chariot Requiem dengan menghancurkan suatu bola seperti matahari untuk mereset dan mengembalikan jiwa yang sudah tertukar. Jika saja Polnareff ini masih muda dan keadaannya prima, mungkin Chariot Requiem ini akan menjadi lebih kuat dan mungkin saja tidak akan terkalahkan. Masih banyak lagi misteri mengenai Silver Chariot Requiem, tapi kalau kita bahas semuanya mungkin bisa memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita cukupkan dulu sampai sini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir.
Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan saya. Tulis di bawah apa yang kalian suka dari Silver Chariot Requiem. Saya Faris Ganesa undur diri. Adios.